Jamaah sekalian dirahmati Allah, segala penderitaan dari bangsa Palestina, khususnya di Gaza, di Jenin, di tepi barat, saat ini membuat kita bertanya, mengapa perang yang telah berlangsung 4 bulan itu belum berakhir? Mereka tidak bisa membedakan siang dan malamnya karena hiruk pikuk dari serbuan, dari pembunuhan massal selalu terjadi. Kemarin saja di hari ke-117 bahwa Israel telah melakukan 16 tempat pembantaian di tempat yang terpisah di Gaza. Gugur 150 orang sebagai syuhada, 313 lainnya luka-luka, dan itu hitungan selama 24 jam kemarin di hari yang ke-117. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bagi kita orang yang beriman selalu bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Allah selalu membela terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian mana pertolongan, mana kemenangan bagi orang-orang yang beriman yang berada di sana? Yang pertama, bahwa terlambatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga berkaitan dengan kehidupan kita kaum muslimin. Barangkali sampai hari ini melihat penderitaan saudara-saudara kita, kita pun belum bertaubat, kita pun belum mencuci dosa-dosa kita, sehingga dosa itulah yang menjadi hukuman bagi saudara-saudara kita. Bukankah di musim kekeringan, ketika hewan-hewan merumput, mereka melaknat orang-orang yang tidak membayar zakat karena mereka terlambat membayar zakat, hingga Allah Ta'ala melambatkan turun hujan kepada mereka. Di antara para salaf yang mengatakan bahwa tidaklah istrinya marah, tidaklah kendaraannya mogok, kecuali ini berkaitan dengan dosa yang Allah Ta'ala timpakan sebagai teguran padanya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di atas muka bumi akibat dari perbuatan dan kelalaian manusia. Walamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha. Ketika kalian ditimpa musibah, sesungguhnya kalian juga telah melakukan sebelumnya. Qultum anna hadza, kalian berkata, kenapa semua ini terjadi? Qul huwa min indi anfusikum, katakanlah semua musibah terjadi ini erat kaitannya dengan diri kalian, sehingga musibah ini ditanggung oleh saudara-saudara kita. Tidak lain dan tidak bukan juga mungkin ada faktor kelalaian, ada faktor maksiat yang juga kita berkontribusi di dalamnya. Karena Allah Ta'ala ketika ingin menyucikan, Allah Ta'ala hendak menyucikan semuanya. Oleh karenanya, jangan perlambat kemenangan tersebut dengan berlama-lama kita terus memelihara maksiat dan kelalaian kita kepada Allah, sebab jangan sampai kelalaian kita menjadi musibah bagi orang lain. Di antara para ulama salaf, ada orang-orang yang menambah rakaat solatnya dengan niatan semoga menjadi kemudahan bagi anak dan keluarganya di masa mendatang. Bukankah jamaah sekalian kesolehan itu mendatangkan kemudahan? Di dalam kisah di surat Al-Kahfi, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa mendapati sebuah rumah yang hampir roboh, Khidir pun hendak mendirikan bangunan tersebut. Ditegur oleh Nabi Musa, kampung yang tidak mengikrami kita, yang tidak menolong kita, kenapa satu di antara rumah mereka mau kita tolong? Syahidnya, kata Allah Ta'ala, bahwa di dalam rumah tersebut terhadap anak yatim, wa kana abuhuma soleha, ayah dari kedua anak yatim itu adalah orang-orang yang soleh. Sehingga kata para ulama, kesolehan kedua orang tua ketika dia sudah tidak ada di dunia ini, Allah kirim Nabi Allah untuk membangun rumah anak yatim itu, melindungi mereka. Dari mana semua bantuan itu? Kesolehan dari kedua orang tuanya ketika masih hidup. Maka ketika kita taat kepada Allah, selalu memelihara ketaatan kepadanya, bukan mustahil ketaatan kita ini memberi berkah, pertolongan. Bukankah Allah Ta'ala di ayat yang lain mengatakan, lau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakatun minas sama, seandainya penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan berkah-berkah dari pintu langit, dari pintu bumi. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, satu yang harus menjadi introspeksi kita, jangan sampai kemenangan ini terlambat
karena kita lambat-lambat bertaubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha, bersegeralah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha.